Oke, selamat datang di Kick Off Sports. Bang. Oke, hari ini kita sangat senang ya saya karena kemenangan timnas Indonesia tadi malam dengan skor 4-1. Skor telak tentu tidak diprediksikan oleh banyak orang bisa menang dengan skor yang telak ini. Oke, kita timnas Indonesia bermain dengan formasi seperti biasa, yaitu 3-4-3 dengan beberapa perubahan di beberapa posisi ya. Tentunya dengan kembalinya Ivar Jenner di lini tengah dan juga permainan yang semakin bagus ya timnas Indonesia. Oke, kita akan mulai pembahasan permainan timnas Indonesia. Menurut saya cukup baik, tapi belum sempurna, belum kompak secara sempurna, tapi sudah membaik dari pertandingan pertama. Ada beberapa peluang yang harusnya kita bisa manfaatkan, tapi tidak bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Oke, gol pertama dicetak oleh Marcelino Ferdinand dari kotak penalti yang terjadi akibat pelanggaran pemain belakang Yordania kepada Struijk. Karena hal itu Indonesia bisa unggul 1-0. Dan itu pure penalti tanpa VAR pun kita sudah tahu itu penalti, dan itu menjadi penyulut semangat pemain Indonesia saat pertandingan. Dan Marcelino berhasil mencetak gol pertama di Piala Asia U23 ini, dan tentu ini menjadi hal yang bagus buat dia. Dan dilanjutkan dengan gol kedua dari Witan Sulaiman dari kerjasama dari passing posisi kanan. Marcelino umpan ke Rizky Ridho dan diumpan ke Witan Sulaiman, dan placing yang sangat cantik dari Witan ke gawang Yordania. Ini menjadi menunjukkan kualitas yang sebenarnya Witan Sulaiman, dan ini mengingatkan saya Witan ketika U19 ketika itu di Myanmar, dan juga di Piala Asia U19 di Jakarta tahun 2018. Itu adalah permainan terbaik Witan Sulaiman ya saat itu. Saya masih ingat sekali mencetak gol melawan UAE, dan itu satu-satunya gol untuk meloloskan Indonesia ke 8 besar sebelum kalah lawan Jepang. Lanjut di gol ketiga, lagi-lagi dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Memang pemain ini memang sangat luar biasa, dari proses yang sangat cantik juga seperti gol Witan Sulaiman, bekerja sama dari kalau nggak salah dari Pratama Arhan ke tengah, Struijk, lalu umpan ke Marcelino, terobosan dan bisa dikonversikan oleh Marcelino Ferdinand dari cungkilannya yang melewati kaki penjaga gawang Yordania. Dan secara keseluruhan sebelum itu, dan pemain Yordania berhasil mencetak gol pembalasan dengan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti, dan bola itu mengenai kaki dari Justin Hubner dan membuat Hernando tak berkutik. Jadi gol 3-1, dan penutup pertandingan. Gol pertandingan dicetak oleh pemain belakang kita, pemain Borneo FC dari Bali. Siapa lagi kalau bukan Komang Teguh yang tampil impresif juga di SEA Games 2023 kemarin saat kita juara. Dari lemparan pemain dari Blora, yaitu Pratama Arhan. Tentu ini hal yang sangat positif bagi pemain yang sangat luar biasa ini. Oke, secara keseluruhan permainan kita bagus, membaik,
dari pertandingan pertama yang kurang ideal lah untuk kita, dan juga tidak adilnya wasit saat itu ya. Dari organisasi permainan pun kita juga sudah membaik masing-masingnya ya. Itu yang saya lihat tuh semakin solid dari masing-masingnya dan tidak terburu-buru crossing. Nah, ini yang saya fokuskan ya. Memang timnas Indonesia sejak dari dulu tuh kalau lawan Arab, negara Timur Tengah, itu pasti melakukan strategi long ball atau crossing. Jadi ketika kita kepepet, kita akan langsung crossing atau bola. Nah, ini yang hal positif ya yang dibawakan oleh Sintayong kepada timnas Indonesia. Dan poin yang kedua saya sampaikan, memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang, lagi-lagi kesalahan kecil yang seharusnya tidak dilakukan, seperti salah passing dan juga ada beberapa yang komunikasi yang kurang. Nah, itu menjadi problem yang sangat besar, apalagi nantinya kita akan melawan tim-tim yang lebih kuat dari Qatar, Australia maupun Jordania. Di babak 8 besar kemungkinan kita akan melawan tim-tim besar seperti Korea atau Jepang. Tentu ini menjadi laga yang sangat berat bagi kita, tapi tidak ada yang tidak mungkin, dan siapapun lawannya kita harus bermain seperti ini dan lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Sintayong juga bisa merotasikan pemain, karena ada beberapa pemain yang selalu dimainkan dan ini berpotensi faktor kelelahan juga. Ini bisa jadi konsentrasi kita semua, dan ini sejarah bagi kita. Indonesia bisa lolos ke 8 besar Piala Asia U23, dan kita juga pertama kali lolos tahun ini setelah gagal tahun 2022. Saat itu juga dipegang oleh Sintayong, di zamannya Ramai Rumakik, Dewangga juga saat itu ada. Kita kalah sama Australia di babak kualifikasi. Saya lupa, kayaknya saat itu Hernando juga jadi kiper, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua lah. Dan ini menjadi hal yang positif bagi timnas di bagian kelompok umur yang lain. Oke. Terima kasih. Bam.